laporan kerja prakteknya. Ya, Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberitahu tentang waktu presentasi. Waktu presentasi Aditya dalam menyampaikan laporannya, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji Bu Amelia yang akan memberikan saran dan kritiknya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Aditya untuk menyampaikan hasil kerja prakteknya. Silakan Aditya. Ya, Pak, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Aditya Sendi Pratama dari kelas TI 18B dengan NIM 4 digit dari belakang 1275. Untuk laporan KP-nya, saya dengan judul keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek civil maintenance pada PT Cahaya Teknik Putra Nusantara. Yang pertama, dalam proses KP ini, Pak, Bu, jadi PT Cahaya Teknik Putra Nusantara ini adalah perusahaan dari kontraktor, Pak, Bu, untuk menjalankan proyek sipilnya di PT Pertamina Gas Western Java Area. Untuk profil perusahaannya bisa dilihat ya, Pak, Bu. Lalu untuk pekerjaannya selama mengikuti proses KP ini adalah terhadap pembuatan JHSEA atau yang disingkat dari Job Health Safety Improvement Analysis. Dalam membuat JSA ada 3 unsur langkah, yaitu langkah-langkah pekerjaan yang ditulis, seperti jika ingin melakukan suatu pekerjaan, maka pada setiap step pekerjaannya harus ditulis langkah-langkahnya apa saja. Lalu yang terpenting adalah resiko-resiko di dalamnya. Lalu setelah resiko-resikonya sudah dituliskan, maka dibuatlah analisis seperti apa pengendalian atau penanganan resikonya sendiri terhadap suatu kecelakaan yang mungkin akan terjadi selama proses pekerjaan itu dari dimulai hingga proses penyelesaian. Lalu dari JHSEA ini adalah sebagai alat untuk mengkomunikasi antara yang di office atau juga yang di lapangan. Bukan hanya soal untuk surat izin saja, namun JHSEA ini dapat ditandatangani jika suatu saat pada pekerjaan mengalami kecelakaan, maka JHSEA inilah yang akan dibuktikan apakah sesuai dengan standar-standar serta langkah-langkah yang dituliskan ke dalam JHSEA dan yang dilakukan secara faktanya di lapangan. Maka jika ada kesalahan antara JHSEA dan di lapangan, maka akan diusut melalui bukti yang sudah dibuat, yaitu JHSEA ini. Lalu untuk sesudah pembuatan JHSEA, maka dibuatlah dokumen SIKA atau surat izin kerja aman. Biasa digunakan untuk surat izin permit. Dari SIKA ini terbagi ke dalam 5 bentuk SIKA, yaitu atau 5 jenis SIKA-nya. Ada SIKA dingin, SIKA panas, SIKA ketinggian, SIKA penggalian,
serta sika listrik. Sebetulnya ada 2 lagi sih untuk sika alat berat dan juga sika untuk pekerjaan radiasi. Namun yang saya tulis di sini yaitu sika yang saya gunakan selama proses KP ini berjalan. Untuk dari sika ini memiliki batasan waktu tertentu, yaitu sika dingin dengan batas waktu 7 hari, sika panas untuk waktu 1 hari, yang dapat digunakan dari jam 8 hingga jam 4 sore. Lalu untuk sika ketinggian berlaku hingga 1 hari dengan 8 jam kerja, dengan ketinggian 1,5 meter, maka wajib menggunakan sika ini. Untuk sika penggalian berlaku hingga 1 minggu pekerjaan dengan waktu perharinya 1 hari sama dengan 8 jam. Untuk sika ini dilakukan atau harus diajukan jika ada langkah pekerjaan di dalamnya ada penggalian, dan penggalian itu kedalamannya mencapai 1 meter ke bawah, maka wajib untuk melakukan sika penggalian. Untuk sika listrik, diajukan pekerjaan yang berhubungan dengan konektor listrik, instalasi listrik, atau perbaikan panel listrik. Dengan masa berlakunya 1 hari, dengan masa bekerja 8 jam. Lalu selanjutnya ada daily check up. Daily check up ini dilakukan setiap 1 minggu sekali kepada seluruh pekerja yang ada di lapangan, yaitu tentang pemeriksaan hasil rapid test, hasil medical check up, pengetesan tinggi badan, berat badan, serta tensi status kesehatannya. Untuk pekerjaan ini, di sini ada 1 orang yang bernama Misna dengan hasil MCU-nya fit with note, yaitu sehat dengan catatan. Maka untuk di pekerjaan seperti pekerjaan yang terlalu dekat dengan radiasi dari pipa Pertamina, maka beliau tidak bisa masuk ke dalamnya karena sebelum masuk ke sana harus diperiksa dulu hasil MCU-nya. Selanjutnya ada data tentang hari kerja tanpa kecelakaan. Dari PT Cahaya Teknik Putra Nusantara ini, selama melakukan proyek konstruksi ini di PT Pertamina Gas, dari tanggal mulainya 12 Oktober 2020 hingga saat ini terhitung memasuki tanggal pengecekan terakhir 1 Mei 2021, jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaannya adalah 0, jumlah hari tanpa kecelakaannya 0, jumlah total jam kerja proyeknya 0, ringkasan kecelakaan dihitung per tahunnya, per tiap bulan dari kecelakaan kerja proyeknya, dan juga kecelakaan lalu lintas pada proyeknya terdapat hasil nihil. Mungkin dari presentasinya itu saja, Pak, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Aditya, Sandy, atas presentasinya yang banyak di skip, walaupun PowerPoint ini adalah menunjukkan presentasi, tapi banyak yang dilewati. Oke, sesi selanjutnya mungkin dari Bu Amelia untuk saran kritik serta masukannya untuk mahasiswa bimbingan saya. Silakan, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Bui dan Aditya. Sandy bisa minta tolong
kembali ke slide awal. Slide awal ya, Bu. Isi project slide pertamanya ya. di PT Cahaya Teknik Putra Nusantara. Nah, berarti di sini Sandy cuma KP di PT Cahaya Tekniknya doang atau sekalian kerja? Sekalian kerja juga, Bu, untuk turun ke lapangan juga. Turun ke lapangannya gitu. Di area Western Java dia, tapi bukan ONBC kan ya? Bukan, Bu. Dia masuknya OWJA. OWJA. Oh, OWJA. Itu pusatnya di mana sih? Kalau pusatnya itu adanya di Cikarang sih, Bu. Oh, di Cikarang. Ini berarti Sandy ngantornya di Cikarang. Iya, betul. Maksudnya atas nama PT Cahaya Teknik, tapi ngantornya di Pertamina yang Cikarang gitu kan ya? Iya, betul, Bu. Oh, seperti itu. Oke, udah berapa lama di sini? Kalau dari di sini sudah terhitung hampir 8 bulan, Bu. Hampir 8 bulan. Oke, nah terus pengamatannya Sandy berapa lama? KP-nya? Pengamatan selama 2 bulan, Bu. 2 bulan terakhir dari masa dimulainya KP, Bu. Oke. Terus kembali ke PowerPoint, slide kedua. Maintenance. Oke. Kontraktor dan supplier. Oke, bentar. Jadi tadi saya masih agak rancu. Jadi kalau di sini si Sandy bergerak sebagai PT-nya Sandy bergerak sebagai konsultan atau suppliernya juga. Oh, kalau kontraktor itu untuk di pekerjaannya, Bu. Jadi untuk supplier juga kita sama-sama menyuplai juga sih, Bu. Oh, gitu. Terus pekerjaan hariannya Sandy apa? Untuk pekerjaan harian, saya pembuatan JHSLA. Setiap hari juga membuat SIKA, lalu melakukan pengawasan di lapangan juga, sama pemeriksaan daily check up, Bu, per 1 minggu. Oh, oke. Ke slide ketiga. Nah, ini oke. Ke bawahnya lagi. Berdirinya tahun 2000 ya. Kita akan ini. Oke. Jadi ini sebenarnya KP ini merupakan berarti ini sehari-harinya Sandy bikin ini. Iya, Bu, betul. Masalahnya ini unik ini tipe PT-nya ini beda. Kalau teman-teman yang lain kan biasa masuk ke ruang produksi gitu ya. Jadi kita ngerti kalau yang ini kan mixing antara konsultan juga 3 unsur dalam ini. Oke, pembuatan SIKA. Nah, SIKA itu dikeluarkan kapan? Hanya ketika diminta atau ketika ada apa? SIKA itu bukan ketika diminta sih, Bu, tapi lebih ke pemulainya kita pekerjaan, Bu. Oh, untuk memulai pekerjaan selalu ada work permit-nya. Gimana, Bu? Selalu ada work permit-nya atau si SIKA itu? Pasti, Bu, kalau untuk SIKA pasti selalu digunakan. Walaupun berbagai macam pekerjaan harus memakai SIKA-nya, Bu. Oh gitu. Nah, terus SIKA-nya ini nanti ditujukannya setiap satu orang satu SIKA atau satu tim satu SIKA? Bukan, kalau untuk SIKA itu kami kan mengajukannya ke ruang health safety environment yang ada di kantor Pertamina Gas. Lalu setiap terdapat formnya itu ada tanda tangannya, Bu. Nah, tanda tangannya itu harus diisi dari supervisor
Mm-mm. sampai ke kepala distrik, Bu. Ya. Sesudah ditandatangan, maka Mm-mm. SIKA itu harus dilaporkan ke pihak dari ruang kontrolnya, Bu, Mm-mm. sebagai alat pemberitahuan bahwa akan ada pekerjaan di area ini dengan Mm-mm. pekerjaan ini, lalu dengan SIKA-nya yang sudah Ya. disetujui dari stafnya, Bu. Oh gitu. Dan masa berlaku SIKA-nya itu beda-beda. Oh, tergantung dari berapa lama pekerjaan itu. Berarti satu proyek atau satu pekerjaan ya, kalau misalkan cuma proyeknya lagi gali ya, berarti SIKA gali gitu ya tadi ya. Oh gitu, digunakan satu SIKA itu digunakan selama jangka waktu proses proyek penggalian. Ya, betul. Oh begitu. Kalau Sandy fokusnya adalah bikin si SIKA dan lain-lainnya. Gitu kan. Nah, tapi kalau keseluruhan di PT Cahaya Putra ini, Cahaya Putra ini, apa namanya, mereka suplai apa aja? Kalau supply itu dari Suplai manusia, suplai apa? pipa. Oh, pipa. Eh, Suplainya suplai pipa. Kebanyakan sih pipa sih, Bu. Oh, oh, saya baru Terima ngerti. jasa pemasangannya juga gitu, Bu. Ini pas kebetulan lagi di PT Pertamina. Tapi, nah terus kalau Sandy sendiri kerjanya itu nantinya kan di atas nama si PT Cahaya itu ya. Nanti Ya, kalau udah selesai proyeknya di Pertamina, nanti ke klien berikutnya lagi begitu. iya, bisa kemungkinan seperti itu, Bu. Oh, oh iya, beneran jadi kayak kontraktor. Iya ya, emang kontraktor ya, emang kontraktor. Jadi mensuplai apapun, tapi Sandy bagiannya bikin sikanya. Ya, betul. Lebih ke tepatnya dokumentasi lah, Bu. Oke, itu ke dokumentasi. Gitu. Oke, nah terus habis itu ini kan malah jadi masuk ke kontraktor itu kan manajemen project gitu ya. Iya, Bu. Menurut Sandy, hubungan teori di manajemen proyek, kalau PP proyek ya kalau di sini tuh mata kuliahnya, nah itu udah diajarkan belum? Untuk dari proyeknya sih kebetulan dari awal langkah-langkah setiap pembuatan tender, dari mulai tendernya dimulai, proyeknya berjalan, itu sudah diajarkan, Bu. Cuma masalahnya kan selama online ini berbeda gitu loh, Bu. Dengan Oh tatap. iya iya betul betul pemahaman, oke oke nggak masalah. Tetapi berarti udah ngerti gitu ya. Nah menurut Sandy sendiri dari teori dan di lapangan apa namanya pengurusan project berarti ya pengurusan project apa yang berbeda dan apa yang sama Untuk dari lapangan dan di mana tadi, Bu? di teori? Di teori. Mm-mm. Perbedaannya di lapangan lebih agak rumit sih, Bu, ketimbang teori. Nah ya jelas lebih. Ya oke. Tapi teorinya sebenarnya ngerti gitu ya. Oh teorinya seperti ini Kalau di untuk lapangannya. teori sih kurang lebih nggak ada perbedaan sih. Oh, dengan berarti masih inline gitu ya teori yang diajarkan dengan praktek Jalan di lah. lapangan. Oke. Nah, terus untuk si Sandy sendiri ini kan pembuatan SIKA. Hal yang paling susah apa? Apakah birokrasi mendapatkan si tanda tangan itu semua atau apa? Untuk masalah tanda tangannya sih nggak terlalu sulit, Bu. Yang susah adalah Susah ini di lapangannya sih, Bu. Karena kita harus sesuaikan standar kita yang di lapangan dengan standar mereka. Kebetulan standar Pertamina ini cukup tinggi, Bu. Jadi dari alat pelindung dirinya, dari protokolnya, dari pekerjaannya, itu kelasnya lumayan lah, Bu.
Oh gitu. Dan itu harus tertuangkan dengan detail di SIKA ya? Betul. Oh, oke oke. Ya menarik, saya jadi tahu, saya ingat dulu perkuliahan manajemen project saya memang ada ini masuknya ke arah ke mitigasi bencana, jadi memang ada satu kartu gitu yang menuliskan apa sih bahaya, potensi bahaya, bukan apa bahayanya, tapi apa potensi bahayanya, terus apa langkah mitigasinya, seperti itu kan ya. Terus Betul, betul. dan itu harus dituliskan detail. Oh, itu prakteknya ada di JHSEA ini ya. Oh, begitu. Oke, oke, menarik, menarik. Apakah ada dokumentasi? Saya penasaran. Boleh lihat foto SIKA-nya atau JHSEA-nya? Saya stop screen share dulu ya, Bu ya. Ya, oke, oke. Bentuknya seperti apa? Ada? Sebentar dulu. Ya, Bu, untuk Ya, belum muncul. Oh, seperti ini. Ya, oke. Contoh SIKA kerja ini udah ada ya. Untuk jadi di dalamnya tuh ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bu. Apakah pekerja sudah diberi penjelasan secara detail mengenai pekerjaan yang akan dilakukan? Maka jika sudah dijelaskan secara mendetail, maka akan di-checklist dengan pengawal operasinya, Bu. Oh, ini yang men-checklist itu siapa? Men-checklist dari kepala operasi, Bu. Oh, dari kepala operasinya. Kepala operasinya itu orang si Cahaya Teknik juga atau orang Pertamina-nya? Dari PT Pertamina-nya sendiri, Bu. Oh, oke oke. Berarti Sandy hanya menyediakan lembar-lembar SIKA ini aja gitu ya? Oke. Terus jadi ini yang men-checklist adalah pengawasnya, dalam artian ini adalah si Pertamina gasnya gitu ya? Ya, Bu. Oke. Oh, oke. Jadi ada bayangan. Itu saja kalau pertanyaan saya tentang SIKA. Kalau untuk di HSEA-nya Terus itu yang bawahnya di HSE-nya. ya. Kurang lebihnya seperti ini, Bu. Oh, safety and environmental analysis. Oke. Seperti Nah, nanti kalau SIKA ini dan JHSEA ini lembar-lembar ini sudah terkumpulkan semua, berarti terkumpulkannya di akhir project atau di akhir setiap
satu pekerjaan gitu kan ya? Untuk SIKA ini setelah ditandatangani semua, Hmm. maka lembarannya dimasukkan ke control room atau ruang kontrol. Lalu setelah itu kita memulai Pekerjaan. izinnya dulu sih Bu ke kepala ruang operasi dengan melampirkan bukti SIKA dan JHSEA ini Bu. Oh, jadi memang harus ada izinnya dulu dengan SIKA ini gitu ya, work permit-nya, baru mulai jalan gitu. Oh, oke. Ya, oke. Jadi menarik gitu, jadi tahu gitu. Itu aja sih Pak Boy yang saya mau tanyakan. Sebenarnya bisa diulik lagi nanti di saat bimbingan itu karena ini udah jam 11:30. Nah, terus lagi paling itu tadi sama seperti yang lain-lainnya juga ya ini namanya kita presentasi seharusnya menunjukkan ya kekuatan PowerPoint aja gitu loh. Kita menceritakan gitu, tidak hanya kita membaca tulisan. Itu saja sih, nanti kalau dari laporannya akan saya koreksi lagi, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan ini jadi memantik gitu ya, rasa penasaran saya juga gitu, tapi menarik sih bahasanya. Udah itu aja Pak Boy, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amel atas saran dan kritiknya untuk mahasiswa bimbingan saya. Di TSND saya cuma mau nanya satu. Iya, gimana Pak? Pipa kilang minyak yang kemarin bocor itu bukan PT Cahaya yang mengerjakan ya? Oh, bukan Pak. Itu di Balongan. Nah, cuma masalahnya itu Pak. Itu yang di Balongan gitu maksudnya? Iya bukan sih? Beda kan ya? Beda. Benar itu Bu. Kalau Balongan itu tempat terkumpulnya Bu. Seperti nggak jauh. Kalau Pertamina Gas ini kan anak dari PT Pertamina EP Bu. Eksplorasi dan produksi. Nah, Pertamina yang di Balong itu lebih ke PHE-nya Bu. PHE ya. Energinya. Oh iya. PPKN. Oke. Jadi menarik. Cuman nanya doang ya, Aditya jangan tersinggung. Ya. Oke, terima kasih Aditya juga atas presentasinya. Mungkin nanti selanjutnya ke Bu Amelia untuk bimbingan. Dari saya mungkin selanjutnya setelah dari Bu Amelia kita bimbingan lagi. Oke, terima kasih untuk Bu Amelia selaku penguji atas waktu dan kesempatannya untuk bisa memberikan saran dan kritik mahasiswa saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, saya live dulu ya. Saya udah.